Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Aku tidak terlahir sebagai si sulung, juga tidak terlahir sebagai si bungsu. Tapi aku adalah seorang anak perempuan yang terlahir sebagai si nomor 2 dalam keluarga. Kisah ini aku angkatkan karena aku rasa aku perlu untuk menceritakan bagaimana jadi aku, bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang menurutku kuat, menurutku tahan banting juga. Mungkin teman-teman silahkan mendengarkan. Sebelum itu aku ingin menyapa kalian dulu. Halo, selamat malam, gimana kabarnya? Hal apa yang kalian syukuri hari ini? Kalau aku pribadi, aku mensyukuri hari ini bisa rehat dari dunia atau hiruk pikuk kesibukan keseharian sebagai anak kuliahan, anak organisasi. Itu yang paling membahagiakan buatku hari ini. Kembali lagi dengan aku di podcast kesayangan kalian, Suara Dari Aku. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai si nomor 2. Siapa yang sama dengan aku, terlahir sebagai anak nomor 2. Nah, mungkin cerita ini akan relate dengan kalian. Semoga kalian suka, dan kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita. Menurut kalian, terlahir sebagai si nomor 2 itu merupakan suatu kebahagiaan atau tidak? Itu sih yang mau aku tanyain. Menurutku pribadi, terlahir sebagai si nomor 2 itu membuat kalian punya keyakinan terhadap diri kalian bahwa kalian tidak meniru kakak kalian, atau kalian juga tidak akan meniru adik kalian. Kalian adalah pribadi yang menurut aku pribadi sebagai pribadi yang kuat juga. Karena memang jadi si nomor 2 berarti harus siap menjadi orang yang perhatian orang tuanya tidak terlalu intens kepada kalian. Karena memang si nomor 1 dan si bungsu merupakan anak yang paling diprosesifkan oleh orang tua kalian. Hal tersebut wajar. Dulu waktu, mungkin ini akan cerita masalah, bukan masalah sih, lebih ke pengalaman pribadi. Dulu waktu sekolah suka dibanding-bandingkan sama orang tua, dengan kakak, dengan adik. Si nomor 2 selalu jadi bahan pembanding atau yang dibandingkan gitu. Si nomor 2 juga selalu disudutkan akan banyak hal, terutama ketika rumah berantakan atau apapun itu, pasti si nomor 2 selalu menjadi tempat sasaran untuk sekedar omelan orang tua. Mungkin bagi orang yang tahan itu merupakan hal yang wajar-wajar saja. Namun bagi orang yang memang merasakan kalau hal itu seperti sebuah beban gitu, karena kita akan berpikir, kenapa hanya aku yang dimarahkan, kenapa hanya aku yang jadi sasaran, karena ini bukan tugasku, bukan masalahku, bukan aku yang melakukan, tetapi kenapa aku yang jadi sasaran. Nah, mungkin kalian pernah merasakan hal yang sama,
yang membuat kalian merasa bahwa sempat berpikir, kenapa gue dilahirin sebagai anak nomor 2? Kenapa gue selalu dijadikan bahan pembanding untuk sekedar apalah kata orang tua gitu. Namun wajar sih kita sebagai anak merasa bahwa semua itu tidak adil buat kita. Namun ternyata dewasa ini hal tersebut membuat kita menjadi lebih tertutup terhadap apapun itu yang kita alami. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih penakut untuk menyampaikan sekedar hal yang kita inginkan kepada kedua orang tua kedua orang tua kita. Karena sering dibandingkan membuat kita menjadi orang yang lebih tidak mau menyusahkan atau meminta apapun itu dalam bentuk apapun itu. Jadi terlahir sebagai si nomor 2 menurutku susah, karena kalian berperang dengan diri kalian sendiri, dimana kalian tidak akan pernah bisa untuk mengatakan aku maunya ini, aku gak suka ini, aku gak suka makanan ini, atau aku gak suka dengan cara ini. Kalian tidak akan pernah bisa mengatakannya, karena dari kecil kalian sudah biasa dijadikan sebagai dicuekkan, mungkin disalahkan juga dalam keluarga. Nomor 2 lebih kuat dan lebih suka menyembuhkan lukanya sendiri. Banyak yang bilang kalau jadi susulung merupakan yang paling susah atau yang paling ini. Bahkan ada juga yang bilang jadi si bungsu itu selalu disalahkan atau apapun itu. Mungkin hal tersebut wajar karena yang merasakan itu kita, tetapi kembali lagi kepada diri kita. Terlahir sebagai apapun, baik itu si sulung, si bungsu, ataupun si anak nomor 2, itu akan tetap merasakan hal yang sama walaupun beda hal yang dirasakan. Namun apapun itu semua hanyalah perasaan saja. Jika dikembalikan, orang tua mana yang tidak sayang sama anaknya, orang tua mana yang tidak perhatian sama anaknya, dan orang tua mana yang mau melihat anaknya tertutup atau apapun itu. Tak ada orang tua yang salah dalam memberikan kasih sayang, namun itu hanyalah perasaan kita saja sebagai seorang anak. So buat kalian yang saat ini sedang merasakan susah lo jadi aku si nomor 2, susah lo jadi aku si sulung, susah lo jadi aku si bungsu, hilangin perasaan itu, karena apapun itu semuanya tetap sama. Kita adalah sebagai seorang anak. Jadi jika disalahkan atau apapun itu wajar saja. Mungkin orang tua kita tidak paham atau orang tua kita tidak tahu, atau itu merupakan cara dia untuk mendidik kita tidak tahu. Dan mungkin sekian sih cerita-cerita serta bincang-bincang terkait si nomor 2. Pesan dari aku, tetap jadi terlahir sebagai apapun kalian, tetaplah jadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua kalian. Mungkin apa yang kalian rasakan sama dengan yang aku rasakan. Semoga podcast ini dapat bermanfaat. Aku bikin ini karena memang
lagi merasakan, butuh cerita aja. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian. So terima kasih. Dadah. Berbalik